Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di video tutorial kali ini yang kita akan membahas mengenai bagaimana kita akan membahas tentang motivasi belajar ya, dengan memanfaatkan teknologi AI ya. Motivasi belajar itu sangat urgent dan sangat penting bagi siswa sehingga itu semacam daya dorong yang mungkin bisa kita manfaatkan agar siswa belajar menjadi lebih giat dan lebih mendalam gitu ya dan uh, memiliki peran yang sangat vital gitu ya. Jadi kalau kita dapat membuat siswa memiliki motivasi yang tinggi, tentu siswa juga akan lebih tertarik dan bersemangat untuk belajar. Selain itu, motivasi juga dapat membantu siswa dalam memahami bahwa materi pelajaran itu ya, itu nanti itu tidak hanya berupa teori yang kering ya. Sebetulnya ini eh, apa ya, kita gunakan ke siswa bagaimana memotivasi mereka untuk meyakinkan bahwa belajar itu sebetulnya ya tidak hanya untuk ujian saja, tapi sebetulnya bahwa belajar itu memiliki nilai-nilai dan aplikasi penerapan yang sangat berguna di kehidupan sehari-hari. Sehingga seorang guru harus mampu untuk meyakinkan dan membuat siswa merasa bahwa mereka sedang belajar sesuatu yang berguna, berguna bagi kehidupan sehari-hari dan berguna di uh, seumur hidupnya gitu ya. Caranya bagaimana untuk menumbuhkan motivasi ini? Salah satunya adalah guru dapat memberikan contoh-contoh konkret dan contoh-contoh aplikatif serta manfaat dari ketika kita mengajarkan suatu materi pelajaran. Sehingga siswa dapat melihat langsung bagaimana konsep-konsep yang dipelajari itu dapat digunakan dan berguna dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya di bangku sekolah saja gitu ya. Dengan demikian siswa itu akan dapat tertarik untuk belajar dan memahami bahwa materi ini memang bermanfaat gitu ya, dan bahkan manfaatnya bisa dirasakan seumur hidupnya. Jadi kalau kita pendidikan kita, pengajaran kita itu berhasil, apa yang kita ajarkan di sekolah itu, di bangku sekolah, itu akan teringat betul di benak siswa kita, sehingga ketika mereka menghadapi kehidupan sehari-hari itu, mereka ingat bahwa ini pernah dipelajari dan pernah menjadi istilahnya itu menjadi fondasi begitu ya, pernah diajarkan oleh gurunya gitu, sehingga mereka akan dapat memanfaatkan bukan hanya sekedar untuk ujian. Nah, kalau menggali motivasi ini mungkin akan cukup sulit ya bagi banyak guru karena harus memiliki wawasan yang luas juga gitu ya. Misalnya suatu materi akan diajarkan itu bagaimana materi ini akan membantu siswa atau berguna bagi siswa untuk bidang ilmu ataupun bidang kehidupan yang beragam. Eh, Kalau tidak punya wawasan ke sana tentu akan sulit. Namun kita bisa gunakan AI ya. Kali ini kita masih menggunakan toolkit di Guru Toolkit, aplikasi AI yang dapat diakses di link gtk.mtamim.com. Oke, kita akan coba masuk di aplikasi ini ya. Link aplikasi di gtk.mtamim.com. Kita pilih bahan motivasi belajar siswa. Nah, disinilah kita bisa memanfaatkan tool ini untuk menggali atau mencari memberikan motivasi apa yang bisa kita berikan ke siswa sehingga mereka dapat mengenali ataupun dapat mendapatkan pencerahan begitu ya, atau mendapatkan eh, motivasi supaya mereka mampu atau terpicu untuk belajar. Misalnya ini topiknya materi tentang sistem pencernaan ya. Sistem pencernaan manusia misalnya gitu ya.
Oke, mungkin kita berikan IPA atau sains SD gitu. Semakin lengkap semakin bagus ya. Misalnya tentang apa sistem pencernaan ini kelas SD kelas berapa gitu ya. Kita akan coba lihat di submit dulu. Kita tunggu hasilnya. Oke, sini akan muncul. Jadi Bapak Ibu guru itu bisa menjelaskan sebelum misalnya mengajarkan tentang topik pencernaan tadi, itu guru bisa memberikan gambaran ya. Kenapa sih kita harus belajar tentang sistem pencernaan gitu ya. Nah, ini akan bisa kita lihat di sini. Ada beberapa poin penting yang memang bisa kita berikan supaya anak-anak itu tidak merasa bahwa oh pencernaan ngapain sih belajar gitu-gitu yang tidak penting misalnya gitu ya. Kalau kita berikan ini akan memicu atau memantik anak untuk kemudian oh iya saya akan belajar ini karena ini sangat penting gitu ya. Misalnya ini, ketika kita belajar ini bisa memahami cara kerja tubuh kita sendiri gitu ya. Sehingga nanti juga bisa menjaga kesehatan kita. Penting untuk dalam rangka untuk pertumbuhan dan perkembangan misalnya gini ya. Atau dalam hal karir seperti ini. Nah, ini bisa diberikan ya manfaat di kehidupan nyata. Ini dan contohnya ini misalnya ini menjaga kesehatan, memahami gejala penyakit, melakukan pencegahan sehingga bisa hidup menjadi lebih sehat. Nah, ini kalau dipahami oleh siswa kan dia akan sangat berguna bagi seumur hidupnya ya. Ketika dia belajar ini tuh mereka tertanam gitu ya. Mungkin materinya sederhana, tapi kalau kita bisa memberikan itu bahwa ini kita berikan fondasi keilmuan yang kuat, yang handal gitu ya, itu akan sangat berguna di seumur hidup mereka. Misalnya ini juga bisa lebih detail, misalnya kita bisa nambahkan kaitkan dengan penyakit, hubungannya dengan penyakit modern seperti jantung, diabetes ya, kemudian penyakit jantung dan lain-lain gitu ya, jantung dan lain-lain. Misalnya gini, ini kan lebih detail lagi ya, kalau kita mau memberikan clue yang lebih detail. Nah, kita submit. Yang atas bisa kita hapus atau kalau misalnya mau kita masih gunakan bisa kita biarkan aja. Nah, ini yang kedua akan muncul di sini ya. Ini kalau kita mau lebih detail memberikan kaitan dengan hubungannya dengan penyakit modern ya. Ini seperti penyakit kesehatan metabolisme, penyakit kardiovaskular dan seterusnya. Ini lebih dikaitkan dengan masalah penyakit modern gitu ya. Nah, ini lebih spesifik. Nanti monggo bisa ditambahkan keyword-keyword yang lain begitu ya. Sehingga nanti kita punya amunisi yang lengkap kalau kita mau mengajarkan ke siswa gitu ya. Ini bisa kita edit. Kalau misalnya ini mau diedit, klik di sini. Nah, ini misalnya ini kita hapus saja yang ini ya, misalnya gini. Mengapa kita pakai ini aja. Nah, ini bisa kita hapus ini. Nah, ini bisa diedit. Nanti kalau sudah bisa di copy paste, di blok di copy paste. Kalau mau mulai yang baru dihapus teks. Kita bisa mulai yang baru. Misalnya ini kalau kita mau ganti topik sistem tata surya IPA SMP misalnya gitu ya. Kita sekarang yang SMP. Nanti bisa kita ganti dengan topik yang lain, dengan materi yang lain, mapel yang lain, misalnya matematik, IPS maupun yang lainnya. Ini kalau kita gunakan yang sekarang sistem tata surya
Apa pentingnya memahami mempelajari sistem tata surya ini, memahami alam semesta, memahami teori tentang planet bumi, membangun kreativitas dan karir, misalnya begini, karir di bidang astronomi. Kalau kira-kira belum pas, bisa disubmit lagi. Kalau bisa ditambahkan keyword tambahan gitu ya, misalnya apa yang lebih detail gitu ya. Kalau kadang-kadang kalau persis mungkin akan sama lagi ya, kita coba apakah sama. Nanti kalau perlu bisa kita edit sedikit, nanti kita lihat. Nah, ini ya. Nah, ini sebenarnya beda ya, agak agak berbeda sedikit. Ini berbeda, ada tabelnya juga. Karena ini kalau kita menggunakan AI seperti ini, dia setiap kali diminta pertanyaan baru, kemungkinan akan hasilnya bisa berbeda. Apalagi kalau kita edit di sini gitu ya. Kita cari lagi misalnya yang lain ya, tentang materi bangun ruang misalnya. Bangun ruang 3 dimensi gitu ya, 3D gitu aja. Ini kan untuk matematika SMP. Oke, kita hapus dulu. Oke, submit. Nah, ini bisa menjadi bahan kita mengajarkan atau memberikan motivasi siswa supaya belajar dia lebih lebih tertarik begitu ya. Ya, ini kalau yang ini untuk matematika gitu ya, yang bangun ruang 3 dimensi. Nah, kita coba lihat, kita refresh apakah dia bisa membuat baru. Misalnya bangun ruang dikaitkan dengan dunia game misalnya gitu ya, bisa jadi. Dan ini dia bisa memberikan, kalau yang tadi ini kan dia tidak memberikan contoh ya. Ternyata kalau kita refresh, kita ulang lagi, dia bisa memberikan contoh ya. Desain manfaatnya di sehari-hari, di desain interior, ilmu teknik, animasi 3 dimensi dan sebagainya. Jadi jangan mandek dulu kalau sudah dapat satu kemudian kok nggak bagus terus berhenti. Silahkan mencoba lagi, diulangi atau diperbaiki keywordnya. Baik, kira-kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Silakan untuk mencoba, dan kalau mau memberikan feedback atau bertanya bisa join di WA group di link ini. Terima kasih. Saya Muhammad Tamim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.